Masih tentang komponen, kali ini kita akan belajar yang namanya dynamic component. Nah, dynamic component ini simpelnya teman-teman mungkin sering dengar sistem routing. Kita kayak punya sistem routing di sini, tapi ide simpelnya kita punya beberapa div atau pada kasus ini kita punya beberapa komponen. Kita bisa ngeganti-ganti komponen mana yang mau kita aktifkan. Nah, jadi kita kayak bikin beberapa halaman, sangat cocok kalau teman-teman mau bikin SPA atau single page application. Tentu untuk routing sendiri udah ada plugin sendiri jauh lebih lengkap, tapi untuk ngelakuin simple switch antara komponen kita bisa pakai yang namanya dynamic component ini. Nah, yang mau saya praktekkan, kita bikin simulasi dulu. Anggap kita punya dua halaman. Jadi kita akan punya dua komponen sekarang. Anggap ada home yang satu dan yang kedua kita akan ngeluarin data-data di sana. Jadi saya akan daftarkan yang pertama dengan view komponen. Kita kasih nama aja home di sini, dan untuk optionnya tentu kita kasih template-nya, kita kasih tahu ID-nya apa. ID yang mau kita pakai adalah home template, saya kasih namanya. Ini sekedar kebiasaan aja, tapi bagus juga jadi kita tahu ID ini adalah template. Jadi ngasih nama belakangnya pakai strip template. Dan yang kedua, kita nggak butuh apa-apa sebenarnya di sini karena datanya akan kita masukkan di komponen berikutnya. Nah, saya masuk ke komponen berikutnya yaitu komponen member. Misalnya ini isinya member, kita kasih namanya member template dan sekarang dia punya data. Ingat, datanya dalam bentuk fungsi return langsung biar nggak kecampur kalau ada data global. Saya kasih namanya members. Di members ini ada array nama-nama dari member kita, asik misalnya namanya, ada basic, ada jasik, dan juga dasik di sini. Nah, kita udah punya 4 member, semuanya di dalam array dan ada di dua komponen ini. Kita langsung ke new view berikutnya. Sebelum saya ke sini, saya bikin dulu, kita akan ngeluarin dia di bagian tag komponen, nama tagnya. Dan tag komponen ini kita akan kasih atribut namanya dengan titik 2 is sama dengan current view. Nah, current view ini adalah data atau variabel yang akan kita definisikan di bagian data ini. Current view-nya kita kasih mau yang pertama muncul apa. Nah, sesuai dengan nama komponennya, saya mau yang pertama muncul adalah home, maka dia akan otomatis nanti pertama kali manggil home. Karena current view ini kita sama kayak nulis home di sini. Nah, jadi kalau pada tag komponen kita pakai atribut is, dia akan nyari nama komponennya di sini. Tapi nanti karena idenya kita mau bikin dia dinamis atau kita bisa klik-klik link, jadi setiap kita klik link tertentu kita ganti namanya, yang tadinya home jadi members misalnya, atau kalau teman-teman punya komponen-komponen lain juga bisa. Jadi tugas kita berikutnya bikin template dari komponennya masing-masing. Ada home template di sini. Dan ada juga yang kedua yaitu member template. Nah, sangat singkat masing-masing. Selamat datang. Kalau ini statis aja, nggak usah pakai data di sekolah coding. Dan kalau di member template atau template berikutnya, kita bisa bikin for loop di sini. Kita pernah belajar, caranya tinggal v-for, kasih nama barunya, yaitu member in members, datanya dari members. Kita keluarinnya di member seperti ini. Kita kasih tag break. Dia udah di list, nggak perlu jadinya. Kalau kita reload sekarang, harusnya semuanya udah berfungsi. Kita punya home, unexpected token, baris 36. 36 function return-nya kita nggak perlu ini, cukup di fungsi. Harusnya home-nya sekarang muncul, tapi kita belum bikin link-nya. Nah, bagus sekali kita lihat di sini komponen ini otomatis home karena kita udah deklarasiin di sini, tapi tugas yang belum kita laksanakan adalah bikin link di sini. Linknya saya akan kasih nama home, dan yang perlu kita oper di bagian link ini kita tinggal bikin metode klik atau v on click juga boleh. Kita definisiin di sini kalau
ketika link pertama ini kita klik, bagian data current view-nya mau kita ubah menjadi yang tadinya home, otomatis home sekarang. Sebentar, bagian ini tentu kita cuma butuh satu tanda seru, jadi bagian home-nya ini cuma satu tanda seru, tapi untuk nutup atribut kliknya saya harus tambahin juga seperti ini. Nah, jadi ini, dan link kedua silahkan disesuaikan teman-teman nama halamannya apa, dan ini nama template-nya tentunya ini members di sini. Jadi kalau kita klik bagian home yang akan muncul current view home-nya, kalau kita klik member yang akan muncul bagian membernya ini. Reload home, kalau saya klik member dengan data-datanya berhasil muncul. Nah, ini sistem routing kita atau dynamic komponen lebih tepatnya sangat simpel. Teman-teman boleh bikin lebih dari 2, contohnya di sini 2. Yang penting bagian toggle-nya ini kita bisa ngeklik antara bagian satu dan bagian lainnya. Nah, beberapa tambahan. Yang pertama yang bisa kita lakukan kalau teman-teman nggak mau selalu ngerender ulang, kita bisa pakai yang namanya atribut keep alive di sini. Dengan keep alive kita jadi istilahnya bisa nge-cache data-datanya, jadi nggak perlu ngerender ulang, meskipun pada contoh kita ini karena datanya simple jadi nggak terlalu kelihatan berat. Tapi kalau bagian komponen kita sangat banyak mengeluarkan atau mengambil data, biasanya dia lebih berat akan load-nya. Tapi kalau kita pakai keep alive, kita kayak punya cache di situ, jadi nggak perlu selalu ngerender ulang. Nah, selain atribut keep alive ini, kita juga bisa ngasih efek-efek simple yang udah datang dari Vue.js langsung, yang nyambungin ke CSS, kayak nyambungin transition misalnya juga boleh. Saya akan sambungkan transition di sini aja biar keep alive tetap terakhir. Transitionnya kita bikin fade, dan transition mode-nya kita bikin out in misalnya. Mode kita bikin out in. Dan kalau saya reload sekarang, kalau kita klik member, tentu belum kelihatan, CSS-nya belum ada. Saya akan bikin CSS-nya dulu. Ada fade transition. Fade transition. Kita kasih nilai transition, opacity atau transparannya 0,2 is, dan yang berikutnya untuk fade, enter, dan juga fade left kita bikin opacity-nya di sini menjadi 0. Nah, harusnya kalau kita klik antar komponennya sekarang, sepertinya belum kelihatan efeknya. Transitionnya udah kita bikin fade di sini, transition mode-nya juga udah kita kasih out in. Saya lihat dulu fade transitionnya, misalnya kita gedein, saya akan jadi 0,5 di sini bagian opacity-nya. Ini waktu sebenarnya harusnya berapa second, misalnya 5 detik biar kelihatan. Saya tadi nganggep di opacity. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang dia kayak ada transparansi sebelum pindah ke bagian lainnya. Jadi dengan atribut transition ini kita bisa bikin transition simple, jadi nggak statis ngeganti langsung kayak kita nge-slide, tapi ada efek transisi, jadi user dapat experience yang lebih bagus. Nah, itu dia kita belajar tentang dynamic komponen. Intinya kita punya beberapa bagian komponen yang bisa kita toggle atau bisa kita tampilkan sesuai link yang kita klik.